Assalamualaikum. Bisa dimulai? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakumullah khairan kasiron bi hudurikum fi hadal asar ya, fi hadal majlis. Awalan haya naftati hadal fasal bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jumlah mahasiswi 16 ya di Pak Simak. Oke, sore hari ini kita akan mereview kembali wawasan kita tentang pembaruan, tantangan dan pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Ini ada presentasi mahasiswa? Ada, Pak. Ada, oke ya. Nah, nanti diawali presentasi dari teman-teman. Kemudian sesi diskusi ya 3 sampai 6 pertanyaan ya. Dan ya review bersama dari saya. Oke, saya kira itu silakan pada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya ya. Untuk presensi dan materi ada sudah saya unggah ya di Edu ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan saya Fitria Ramadhani yang akan mempresentasikan materi yaitu tantangan dan pembaharuan pendidikan Muhammadiyah. Langsung saja. Yang pertama ada fondasi tajdid, gerakan pencerahan sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1912. Pendidikan Muhammadiyah dirancang sebagai instrumen tajdid atau pembaruan. Visi utamanya adalah memadukan kecerdasan intelektual dengan keteguhan spiritual. Kemudian ada evolusi berkelanjutan dari sekolah rakyat sederhana hingga jaringan universitas global. Muhammadiyah terus beradaptasi tanpa kehilangan jati diri sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ada tantangan era disrupsi, ada terbagi menjadi 3 yaitu disrupsi digital, yaitu revolusi industri,
4,0 dan Society 5,0 menurut adaptasi teknologi masif. Kesenjangan literasi digital di kalangan pendidikan masih menjadi kendala nyata. Kemudian disparitas kualitas, kesenjangan mutu antara institusi di kota besar dan daerah terpencil, tantangan menyeimbangkan ekspansi kuantitas dengan peningkatan kualitas akreditasi. Kemudian ada krisis identitas, bahaya formalitas dalam pendidikan al-Islam kemuhammadiyahan. Risiko pendidikan menjadi sekuler dan kehilangan ruh atau Islam berkemajuan. Kemudian ada kesenjangan digital dan sumber daya manusia. Yang pertama ada transformasi. Metode pengajaran konvensional semakin tidak relevan di hadapan artificial intelligence dan big data. Kemudian ada kompetensi pendidikan, perlunya upskilling besar-besaran bagi guru dan dosen untuk menguasai EdTech. Infrastruktur, pemerataan akses internet dan perangkat pembelajaran digital di seluruh jaringan sekolah Muhammadiyah yang luas. Kemudian ada strategi pembaharuan, internasionalisasi, dan revitalisasi. Memperluas internasionalisasi yaitu memperluas jaringan kerja sama global, membangun universitas di luar negeri seperti UM Malaysia dan meningkatkan program pertukaran pelajar internasional untuk daya saing global. Kemudian revitalisasi mengubah pendekatan al-Islam kemuhammadiyahan dari doktriner menjadi dialogis dan fungsional, menjadikan nilai Islam sebagai solusi masalah kehidupan nyata. Kemudian integrasi holistik dan berkemajuan, menembus batas dikotomi pembaharuan pendidikan. Muhammadiyah menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kurikulum masa depan mengintegrasikan STEM, Engineering and Maths, dengan nilai-nilai etika Qurani. Tujuannya adalah untuk melahirkan lulusan yang kompeten secara profesional namun tetap berakhlak mulia atau berkarakter profetik. Kemudian ada pertumbuhan kualitas. Target peningkatan akreditasi program studi menuju predikat unggul dalam 5 tahun sebagai bukti komitmen mutu. Seperti pada gambar ini. Tahun 2020, 45% terakreditasi A. Tahun 2022, 60% terakreditasi A unggul. Tahun 2024, 75% terakreditasi unggul. Tahun 2026 mendatang, 90% pusat keunggulan. Terima kasih atas. Baiklah, saya akhiri. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aplausnya ya. Silakan jika ada yang ingin merespon. Oke, sambil saya ini saja guys, sampaikan materi. Nanti kalau ada yang ingin merespon, bisa resen ya. Atau boleh tulis di kolom chat. Atau langsung open your mic boleh. Izin bertanya. Oh iya, silakan. Izin bertanya, Pak. Presenter atau? Ya, Mbak. Untuk presentasi, Pak. Mohon Ya. maaf. Iya, silakan. Mbak Fitria
Ya, Mbak. Izin bertanya, Mbak. Ya, eh apa aja strategi pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang pendidikan? baik pertanyaannya akan saya jawab. Salah satu strateginya adalah internasionalisasi, yaitu memperluas kerjasama global, membangun universitas di luar negeri, misalnya UM Malaysia, dan meningkatkan program pertukaran pelajar internasional. Apakah sudah cukup, Mbak? Oh ya, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Sambil saya lanjutkan nih, nggak apa-apa nanti ada pertanyaan tetap untuk ini ya, yang presentasi. Oke, slide awal ya. Tantangan dan pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Pertama bahwa ya Muhammadiyah ya sebagai ormas yang usianya sudah tahun ini 113 tahun, tentu menjadi sorotan ya, menjadi sorotan baik di tingkat lokal maupun di tingkat global ya, terutama karena apa prestasinya ya dalam apa se-Asia ya, seasia.com itu ditempatkan sebagai ormas keagamaan terbesar nomor 4 di dunia. Ya, ada 10 ormas keagamaan terbesar dalam arti kepemilikan aset. Dari 10 itu 8 dari gereja, ya, satu dari Hindu atau Buddha, dan satu dari Islam, diwakili oleh Muhammadiyah. Dan uniknya, ini lahir bukan dari Timur Tengah ya, tetapi dari Indonesia ya. Bukan lahir dari negeri di mana Islam itu dilahirkan atau dimunculkan. Ya, salah satu yang paling berperan ya sejak awal eh, pendiriannya ya bahkan sebelum Muhammadiyah berdiri adalah dalam bidang pendidikan. Ya, saat itu Ahmad Dahlan membawa gagasan baru tentang integrasi pendidikan, ya, integrasi dan interkoneksi pendidikan. Karena saat itu hanya ada dua model pendidikan, pendidikan pribumi hanya belajar agama, ya. Pendidikan Barat Belanda yang ada di Indonesia hanya belajar umum. Ahmad Dahlan ini mempunyai visi ya bagaimana agar anak-anak Indonesia itu tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar ilmu umum ya. Seperti ini teman-teman belajar farmasi. Atau yang saat itu siswa-siswa sekolah Belanda yang hanya belajar umum, ilmu pengetahuan umum, Ahmad Dahlan bahkan masuk mengajar ya, mengajarkan ilmu agama ya. Dalam hal ini etika, moral, akhlak. Ya, ini citra Muhammadiyah ya sebagai ormas Islam ya sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitasnya. Ya. Jadi sudah sampaikan oleh presenter, kualitas salah satunya diukur dari akreditasi unggul ya. Yang tadi ditarget tahun 2026 itu 90% ya. Ya kemungkinan eh, optimis bisa tercapai gitu. Pertama karena melihat beberapa merger perguruan tinggi Muhammadiyah ya, yang tadinya statusnya hanya sekolah tinggi, kemudian merger menjadi universitas ya, yang harapannya bisa. Dan strategi kedua, eh, beberapa rektor ya, beberapa rektor yang dianggap berhasil, punya pengalaman, itu ya seperti apa?
Pinca ya, kepala pimpinan cabang bank itu roadshow, bergantian menjabat di daerah-daerah. Ya, seperti sekarang Unimugo dengan berakhirnya rektor lama, sekarang rektor baru, yang dulunya beliau Pak Sofyan Anit ini adalah rektor UMS, Universitas Muhammadiyah Solo. Ya, sekarang menjadi rektor Unimugo. Ya. Kemudian ya, pendidikan Muhammadiyah ini merupakan salah satu aset yang sangat strategis. Dua yang paling strategis memang pendidikan dan kesehatan ya. Yang tentu di sini banyak sekali muatan dakwahnya. Oke. Kemudian apa saja permasalahan permasalahan yang ada dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah hakikatnya memiliki tiga hal. Yang pertama adalah pendidikan Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah. Yang kedua, pendidikan Muhammadiyah sebagai amal usaha Muhammadiyah, ya, unit bisnis non-profit dalam arti ya bisnis harus nyari profit, tapi profitnya adalah untuk pengembangan aum itu sendiri, tidak untuk pribadi. Dan yang ketiga, pengembangan SDI dan eh, kaderisasi. Pertama ya sebagai lembaga dakwah. Di sini sebagai lembaga pendidikan sebagai gerakan misi dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam makna humanisasi dan liberasi. Ya, membebaskan manusia dari keterbelakangan ya, tujuannya ya, terutama rakyat Indonesia, kemudian dari kebodohan ya dan juga ya harapannya terangkat dari kemiskinan. Ya tentu ini PR yang relatif sangat berat ya untuk dalam konteks Indonesia yang cukup tertinggal. Apalagi dalam beberapa tahun kita lihat kebijakan untuk dunia pendidikan kurang kurang support ya. Kalau undang-undang mengamanatkan 20% ya untuk anggaran pendidikan, ya, ternyata belum pernah ada yang benar-benar menunaikan amanat tersebut. Kemudian yang kedua merupakan alat dakwah. Jadi di Unimugo misalnya ya, ya sebagai arena dakwah yang efektif dan strategis kepada mahasiswa, wali siswa, wali mahasiswa ya, kemudian dosen, karyawan, masyarakat sekitar, dan juga mitra-mitra yang lain seperti itu. Kemudian watak dakwahnya lebih efektif dan lebih strategis ditujukan kepada generasi muda. Ya, jadi membekali generasi muda dalam hal ini mahasiswa agar bisa survive dan unggul ya. Dan yang keempat, lembaga dakwah untuk mengintegrasikan misi pendidikan agama, pesantren, dan pendidikan sekuler ya, Belanda. Yang 113 tahun lalu ya sesuatu yang visioner ya. Kalau sekarang sudah tidak visioner ya. Sudah semua ya sudah melakukannya ya. Bahkan sekolah negeri pun ya, ada pendidikan agama. Kemudian kemudian hakikat yang kedua adalah sebagai amal usaha Muhammadiyah ya, yang tentu akan melahirkan pahala akhirat dan juga pahala dunia jika dikelola secara profesional dan islami, ya, secara amanah dan profesional. Pahala akhirat ya ada amal jariah ya dengan ilmu yang
kita share ke yang lain, kemudian diamalkan, yaitu akan jadi amal soleh dan amal jariah di yaumil akhir ya. Pahala dunia banyak sekali pahala dunianya, ya dapat kehidupan ya, membuka lapangan pekerjaan, kemudian bahkan membuka peluang usaha bagi yang lain ya. Kemudian dengan Muhammadiyah yang baik adalah yang dapat menggembirakan banyak orang. Ya artinya yang mencerdaskan, yang mencerahkan, tapi juga membuat ya alumninya ya, bisa bersaing ya, bisa bersaing unggul dengan universitas yang lain. Dan ini merupakan yang ketiga sebagai Center of Excellence. Ya, berkumpulnya orang-orang yang berprestasi. Kemudian yang terakhir, lembaga pendidikan sebagai wahana pengembangan SDI dan kaderisasi. Ya, di sini kita bisa mendesain, membentuk kader penerus persyarikatan, penerus perjuangan Islam dan pemimpin bangsa. Ya, misalnya melalui Ortom ya. Jadi penting nih teman-teman untuk aktif di kegiatan mahasiswa. Ya, karena di situ kita dilatih manajerial, leadership, dilatih bermasyarakat ya. Sehingga tidak gagap ketika nanti menghadapi dunia kerja ya. Dan ya bisa relatif lebih unggul ya ketika kita sejak mahasiswa turut aktif dalam organisasi. Atau ya sekarang misalnya yang sudah bekerja ya tetap ya usahakan untuk mengikuti ya organisasi yang ada di tempatnya. Kemudian yang kedua, karena dinamika persyarikatan apalagi abad kedua ya semakin menantang, ya tentu butuh kualitas dan militansi ya kader-kadernya. Ya, karena abad satu Muhammadiyah dengan abad kedua tentu tantangannya lebih berat ya, lebih kompleks. Kemudian integrasi dan interkoneksinya ketiga fungsi tadi ya sebagai lembaga dakwah, sebagai kaum, sebagai tempat pengkaderan ya, merupakan satu kesatuan yang saling mensupport dan dilaksanakan secara tawazun, secara seimbang dan tidak saling melemahkan. Tidak bersifat eksklusif dan proteksionistik, nah, sehingga harapannya apa? Dapat menguatkan fungsi-fungsi lainnya. Nah, ini visi Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan ya, bahwa beliau memiliki visi pendidikan itu hendaknya diarahkan pada usaha atau ikhtiar pertama membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, berakhlakul karimah. Ini justru poin pertama. Pendidikan itu harusnya membentuk moral yang baik, etika yang baik. Namun dalam beberapa kasus, ya, walaupun minoritas ya sedikit, eh, tidak selalu selaras. Semakin tinggi pendidikan orang, semakin baik akhlaknya. Ya ada beberapa kondisi ya yang memang eh, tidak 100% mendukung ke sana. Pertama, barangkali penerimaan dia terhadap pendidikan atau pendidikan yang dia dapat tidak diarahkan ke situ ya. Kemudian yang kedua, barangkali kendala dari awal punya habitus, punya etos, karakter yang memang dead karakter ya, ya. Sehingga dengan pendidikan pun itu tidak mudah dirubah. Tapi secara umum ya, secara tidak parsial,
relatif ya lebih banyak selaras antara tingginya pendidikan dengan tingginya budi pekerti. Kemudian yang kedua, ya mengharapkan eh, memiliki wawasan yang luas. Ya, ya baik dengan pendidikan formal ya setinggi mungkin. Setelah S1 selesai, lanjut S2, lanjut S3, jadi guru besar, ya, itu wawasannya akan semakin luas. Namun selain pendidikan formal, coba ya dikuatkan dengan pendidikan non formal. Ya. Misalnya kita punya budaya membaca, ya. Budaya ikro, nah, yang menjadi wahyu pertama itu. Misalnya dalam buku The Nine Golden Habits karya Pak Agus Kwaca disampaikan salah satu kebiasaan emas adalah membaca setiap hari 1 jam. Ya. Dari 24 jam waktu yang kita punya, usahakan kita setiap harinya 1 jam digunakan untuk menambah wawasan, upgrade diri. Ya, tidak sekedar membaca, tapi berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Nah, dengan rutin membaca ini, selain wawasan kita akan luas, kita juga bisa memiliki otak yang cerdas ya. Otak ini kan ibarat pisau ya. Kalau kepengen landep, masah, cerdas, ya harus diasah. Dan cara yang paling sederhana mengasah otak kita adalah dengan rutin membaca dan memahami apa yang kita baca. Ya, 1 day, 1 hours ya, 1 hari 1 jam untuk membaca. Maka insya Allah selain wawasan kita akan semakin luas, otak kita juga semakin cerdas ya karena diasah. Kemudian juga paham masalah-masalah ilmu keduniaan ya. Ya, seperti yang teman-teman sedang lakukan, ingin memahami masalah ilmu keduniaan dalam hal ini dunia farmasi. Dan nomor 4 ini ya, puncaknya ya, bersedia berjuang ya untuk kemajuan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Lalu apa saja problema kelebihan A? Lalu apa saja problematika pendidikan Muhammadiyah? Ya, ada problem filosofis ya terkait eh, pemahaman ya, memahami nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini dan dihayati setelah diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Ya termasuk memahami visi Muhammadiyah, visi pendidikan Muhammadiyah. Kemudian juga problem manajerial, problem manajemen dan kepemimpinan. Kemudian problem birokratis. Ya, ini spill sedikit daftar amal usaha Muhammadiyah. Tapi ini udah lama ya, tahun berapa? 2005 ya. Udah cukup lama. Ya ada perguruan tinggi 172. Ya ini sekarang turun ya karena di merger. Sekolah-sekolah tinggi Muhammadiyah di merger menjadi universitas. Ya yang tadinya 2 jadi 1. Tapi secara kualitas harapannya bisa lebih baik ya. Itu termasuk sekolah madrasah. Ini belum yang kalau yang Aisyah itu malah puluhan ribu ya jumlahnya. Oke. Kemudian yang kedua, pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Kepeloporan Muhammadiyah dalam modernisasi pendidikan kaum pribumi dengan integrasi 2 model pendidikan. Ya. Pendidikan Muhammadiyah perlu melakukan reorientasi, reposisi, dan mungkin juga rekonstruksi baik pada tatanan konseptual, organisasional, maupun operasional. Inilah beberapa kritik dari luar ya
bahwa apa yang sekarang dilakukan Muhammadiyah ya, belum sevisioner apa yang dulu digagas oleh Ahmad Dahlan. Jadi yang sekarang lebih ke pengembangan ya, pengembangan dari visi 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 otentik Ahmad Dahlan. Ya, ya tentu pengembangan ini penting ya, mutlak. Tapi perlu juga visi-visi baru seperti Ahmad Dahlan. Ya mungkin ya kalau dalam hadis kan dikatakan ya orang-orang seperti Ahmad Dahlan itu ya eh, akan lahir 100 tahun sekali ya. Orang-orang yang pembaharu, tajdid. Kemudian reorientasi pendidikan Muhammadiyah. Ya manajemen dan reorientasi spiritual, reorientasi spiritualitas. Ada sebuah ini disertasi yang menurut saya menarik ya disertasinya bahwa di situ disimpulkan apa semakin tinggi ritual ibadah seseorang justru spiritualitasnya semakin rendah. Ini kan pemahaman yang tidak lazim. Ya, lazimnya yang kita ketahui ya semakin banyak beribadah maka spiritualitasnya akan semakin tinggi. Ya. Tapi dalam disertasi tersebut dikatakan tidak, justru malah sebaliknya semakin rendah. Ya. Tentu ini em, lebih dikaitkan kepada kualitas ibadah kita, karena mayoritas kita beribadah itu kecenderungannya lebih berat untuk mengejar apa pahala ukhrawi ya, pahala di akhirat, sehingga relatif hanya berhenti yang penting sholatnya sah ya. Eh, tidak kemudian mau memahami, menghayati, mengamalkan apa-apa yang diajarkan dalam sholat. Ya sebagai contoh misalnya as-sholatu ad-du'a. Sholat itu kan doa. Kita sholat itu sesungguhnya sedang berdoa. Pertanyaannya, apa semua bacaan yang kita ucapkan dalam sholat, kita mengerti, memahami, menghayati. Itu yang kemudian akan melahirkan kehusuan. Ya. Khususnya sholat itu ketika kita memahami, menghayati apa yang kita baca ya. Nah, misal ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kita sehari 17 kali ya. Ihdinas siratal, ya 17 kali. Berdoa seperti itu agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika mengucapkan itu dihayati enggak? Atau jangan-jangan selabut ya sembacanya. Yang itulah ketika kita tidak menghayati apa yang kita baca, tidak mengerti, memahami, ya maka tidak ada amalannya. Karena idealnya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, setelah berdoa ikhtiarnya juga jangan dilupakan. Berusaha bagaimana agar kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan kebenaran. Ya bila ilmi, ya, tidak ada cara lain. Ya man aroda dunya fa'alai bi ilmi. Ya barang siapa yang ingin kehidupan dunia ada ilmunya. Wa man arodal akhirah fa'alai bi ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan akhirat ada ilmunya. Wa man arodahuma fa'alai bil ilmi. Kalau ingin dua-duanya ya dengan ilmu ya. Jadi tidak cukup ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, tapi nggak berikhtiar mencari jalan yang lurus tadi, mencari jalan yang benar tadi. Ya, karena Nabi sendiri mengatakan
terkait sholat ini, ya, idza sholaha sairul awamiri. Jika sholatmu baik, maka amal yang lain juga akan baik. Wa idza fasada sairul awamiri. Dan apabila sholatmu rusak, maka amal yang lain juga akan rusak. Ya. Karena itu apa? Apapun ketika ada problem, ingin sesuatu, ya dimulai dari memperbaiki sholat kita. Kuantitasnya ya jangan hanya 17 rakaat, ya. Kualitasnya ya jangan hanya mengejar sahnya sholat, tapi berusaha memahami, menghayati bacaannya, berusaha untuk khusyuk. Maka sholat akan melahirkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat yang khusyuk, sholat yang baik, sholat yang benar. Sholat yang biasa ya tidak ya. Oke. Nah, kemudian dalam konteks sekarang, dengan adanya kurikulum K13, kurikulum Merdeka, maka Kementerian Pendidikan yang baru ini menguatkan dengan pendekatan deep learning, pemahaman mempelajari dengan memahami. Nah, itu tadi yang saya katakan, kita jangan terjebak banyak-banyakan hafalan Al-Quran, jangan terjebak sering-seringan hataman Al-Quran, tapi lupa memahami Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran sebagai mukjizat itu kan hudalinas sebagai petunjuk, hudalil mutakin sebagai petunjuk bagi manusia dan orang yang bertakwa. Ya petunjuk ya harus tahu isinya seperti apa. Jadi ya kita yang punya kebiasaan rutin membaca Al-Quran, ya, misalnya sehari 2 halaman, tapi Arabnya dok, ya coba kita rubah sehari tetap 2 halaman, yang 1 halaman Arabnya, 1 halaman terjemahnya, ya. Sehingga kita dapat 2 pahala, ya pahala akhirat, ya, dan juga pahala dunia dalam bentuk ilmu atau wawasan. Ya ini dengan mindful learning, ya meaningful learning, ya memahami. Mindful itu lebih ke memahami masing-masing, ya masing-masing karakter siswa atau mahasiswa. Meaningful learning ya pendalaman, ya bukan hafal, bukan apa banyak-banyakan hataman. Ya seperti yang dicontohkan oleh Ahmad Dahlan. Beliau dalam buku Hadits hanya mempelajari atau mengajarkan 17 kelompok ayat Al-Quran. Dari berapa? Dari 113 surat. Kan tidak, ya 10% lebih lah, lebih ya. Misalnya, beliau itu mengajarkan Quran surah Al-Ma'un ya, sampai lebih dari 3 bulan. Bayangkan, kalau kita belajar Al-Ma'un itu sampai 3 bulan, bosennya kayak apa? Termasuk Al-Asr, beliau mengajarkan sampai 6 bulan, bahkan lebih lama. Muridnya sudah tahu, artinya sudah hafal, protes karena ingin belajar surat yang lain. Tapi Ahmad Dahlan tidak setuju. Ya. Sebelum belajar surat yang lain, ayo kita amalkan apa perintah yang ada di Al-Ma'un dan apa perintah yang ada dalam Quran surah Al-Asr. Ya Al-Ma'un misalnya, ya keberpihakan terhadap anak yatim dan fakir miskin. Ya diajaklah itu murid-muridnya keliling mencari fakir miskin, diberi pakaian, makanan. Ya, itulah dakwah bilhal, ya, ala Ahmad Dahlan. Kemudian di samping deep learning ini ya ada penguatan dengan peluncuran gerakan 7 kebiasaan mahasiswa Indonesia hebat. Ya, bolehlah sama ya. Nah, pertama, kebiasaan bangun pagi. Nah, ini kan sangat Islami ya. Ada perintah qiyamul lail. Itu kan sesungguhnya agar kita bangun pagi.
Sederhananya kan seperti itu. Sudah. Kemudian yang kedua, beribadah. Ya, setelah bangun pagi, benar ya, bangun dulu baru beribadah. Nah, ini yang diharapkan ketika kita bisa beribadah di tengah malam yang relatif sunyi, kondusif, bisa untuk membangun suasana spiritual yang lebih dekat. Karena beda ya, walaupun wajib katakanlah sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu kan kita relatif tidak khusyuk ya, karena banyak ya banyak gangguan lah ya. Kemudian ya berolahraga ya, penting. Tadi pagi itu Dr. Monte, ya, Ketua MPKU PDM Kebumen, men-share terkait kenapa kadar gula di tubuh kita tetap tinggi sekalipun kita sudah rutin jalan sehat, rutin bersepeda, rutin senam, rutin berenang. Ternyata eh, caranya bukan dengan olahraga tadi, tapi dengan olahraga yang eh, otot ya, seperti push up atau fitness, ngangkat barbel, itu lebih efektif. Ya. Kemudian makan sehat dan bergizi ya, gratis, ya, MBG. Ya. Mahasiswa dapat nggak nih MBG? Ya, eh, ya ini godaan yang tidak mudah ya di tengah beragamnya kreativitas kuliner. Kita sering apa terjebak pada penasaran ya, tanpa memperhatikan gizi, tren, dan lain sebagainya. Juga gemar belajar dalam makna gemar membaca. Orang Islam itu harusnya gemar membaca ya. Karena wahyu yang pertama turun itu perintah ikro, perintah belajar, bukan perintah beribadah ya, bukan perintah menyembah, tapi belajar. Tapi kenyataannya coba teman-teman nanti googling ya. Setelah ini Indonesia itu ada di peringkat berapa ya, dalam hal minat membaca. Ini termasuk bawah. Itu artinya kita ingkarul Quran ya. Kita itu mengaku beriman pada Quran secara lisan aja, tapi tidak mengamalkan perintahnya. Ya minimal membaca, punya budaya membaca setiap hari. Ya, saking pentingnya menjadi wahyu pertama yang harus disampaikan. Kemudian bermasyarakat, serawung. Ya. Tadi yang saya sampaikan, ya berorganisasi ya. Karena itu penting melatih skill manajerial leadership kita. Dan ini juga terlihat sederhana tapi penting ya. Tidur cepat. Karena kalau tidurnya terlambat, relatif bangunnya juga terlambat. Dan tantangannya susah sekarang ya. Orang mau tidur, buka HP, scroll, makin menarik, 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 nggak jadi tidur. Ya. Termasuk saya ya, yang kadang-kadang terjangkit hal tersebut. Ya. Misalnya karena saya aktif di TikTok, ya, membuat eh, tulisan-tulisan dalam bentuk flyer, sering dikomentari, ya. Kalau nggak dibalas, kok kayak sombong. Kalau dibalas terus ya nggak ada selesainya. Ya. Eh, Saya itu pernah men-share tentang Muhammadiyah itu direspon sampai 160.000 orang, 7.000 like. Wah, kalau saya jawab semua ya nggak jadi tidur setiap malam. Ya walaupun itu sebagai salah satu sarana diskusi kita. Tapi sekarang ada eh, sarana diskusi yang menurut saya relatif lebih objektif ya, misalnya dengan ChatGPT ya. Itu jadikan teman diskusi, dialog ya. Kita bertanya, jawabannya apa, ya, tanyakan sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Dan itu sangat luar biasa ya ChatGPT.
ya sangat membantu nanti kita untuk menyusun skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Itu alat bantu. Kita tidak bisa sepenuhnya eh, melebur ke dalam ChatGPT, ya. Karena harus di apa dikonfirmasi ya, ditabayunkan dengan sumbernya itu dari mana ya. Sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tapi secara umum bisa ya, bisa menyebutkan. Kita tanya teori apa dari buku ini, sumbernya ini, kita cross check misalnya ke Google Scholar, ya ternyata betul ya. Yaitu karena apapun yang pernah diposting di internet, yaitu yang akan diolah oleh ChatGPT. Jadi kalau ada sesuatu yang belum pernah di apa diposting di internet, ya ChatGPT nggak bisa menjawab. Misalnya siapa ketua kelas farmasi B3 ini? ChatGPT nggak bisa jawab karena mungkin belum ada yang memposting baik di medsos maupun di web. Ini last slide. Ya, tadi disampaikan ya, orientasinya bukan lagi kuantitas tapi kualitas. Bahkan Pak Ketua, Pak Haidar Nasir itu kalau bisa sudah jangan mendirikan sekolah lagi. Jangan mendirikan sekolah dulu, tapi perbaiki kualitas yang ada dulu. Ya, walaupun demikian ternyata tidak bisa juga dihentikan ya. Karena setiap Muhammadiyah di cabang daerah ya ingin punya sekolah masing-masing ya. Tapi tetap ya berpegang pada kualitas. Apalagi mereka mendirikan sekolah itu bukan uang dari pusat, tapi memang dari bottom up ya, bukan top down, tapi dari bottom up ya, dari iuran warga, pendidikan sekolah, jadi. Kemudian merger pendidikan ya perguruan tinggi sudah ya untuk sekolah ini yang eh, sejauh saya tahu belum ada pilot project eh, sekolah unggulan apalagi sampai di merger. Mungkin sekedar pertunjukan ada ya penunjukan. Ada perubahan orientasi dari eksklusif ke inklusif dan yang terakhir ya, Muhammadiyah juga harus lebih menghargai orang-orang yang telah berkarya. Baik, sebagai penutup ada quotes. Capek belajar itu wajar. Capek membaca itu wajar. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti membaca. Karena di balik lelahmu ada berkah ilmu. Insya Allah. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Tidak ada yang resen, belum ada yang respon di kolom chat. Saya kira kita akhiri. Mudah-mudahan ada ibroh pelajaran serta hikmah yang dapat kita petik pada sore hari ini. Saya Nafatihah dalam majelis di Qiraati Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome.